Kalau kamu bisa mencintai Yesus, kita boleh menikah. Dan saya tidak pernah menjadi pengkhianat. Dan saya tidak pernah pindah ke lain hati. Saya bilang begitu sama istri saya, Sarah Ayu Ibrahim. Abang ini gila atau stres? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin ya curhat-curhat ya, kali ini curhat dia curhat lagi ya, tiada hari tanpa curhat si Udin. Kalau curhat mau mendemo Megawati sama Jokowi sudah ya, terus curhat tentang bagaimana dia digebuki polisi sudah, terus sekarang curhat bagaimana si Ibun pernikahan dia sama si Ibun, dia curhat kaum muslimin kali ini. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Orang-orang yang sudah kalah imannya, orang-orang yang sudah mulai risih, orang-orang yang sudah menafikkan hatinya akan menjauh dari gereja, pelan-pelan mengundurkan diri. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Hanya sepotong itu yang saya bisa nyanyikan. Lupa karena tidak terbiasa dengan puji-pujian. Terima Yesus umur 40 tahun. Terlambat. Abang ini gila atau stres? Yang keempat, kita dapat putuskan mengikuti Yesus melalui kebiasaan doa. Biasakan doa. Itu akan menggoncangkan doa. Kenapa bisa menggoncangkan? Karena saya berani berdoa. Tuhan, jangan cabut nyawa saya sebelum seluruh Indonesia terima Yesus. Makanya menggoncangkan se-Indonesia. Abang ini gila atau stres? Mereka-mereka yang tidak beres nggak bisa berbicara baik dengan saya. Haleluya. Tuhan Yesus bangun pagi-pagi dan berdoa sepanjang malam. Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kenapa berdoa kepada Allah? Ya karena di dalam Yesus itu tubuhnya manusia, rohnya itu masih nyambung, sama dengan HP kita ini harus ke sumber servernya. Abang ini gila atau stres? Ke sinyalnya sana sebagai sumbernya. Nggak bisa. Masa Tuhan berdoa kepada siapa? Baca banyak keterangan dari firman Tuhan, maka Anda nggak perlu bertanya lagi.
Bagi Tuhan Yesus tiada hari tanpa doa. Bahkan ia menyerahkan dirinya di kayu salib dalam doa. Dalam titik terakhir menyerahkan nyawanya lewat doa. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Berarti tubuh jasmaninya ini sudah hilang, masuk tanah, dan dikuburkan. Tetapi pada hari ketiga, tubuh yang tadi hari simak itu pun hilang. Abang ini gila atau stres? Hari ketiga, seperti yang ditulis di dalam firman Tuhan sebelumnya. Nah, sudah 4 poin. Sudah 4 poin. Poin yang kelima. Kita dapat putuskan mengikuti Yesus melalui pelayanan kita kepada orang lain. Saya putuskan ikuti Yesus. Ketika saya memutuskan menikah dengan istri saya sudah bilang, saya tidak bisa mencintai manusia. Saya tidak mencintai yang datang dari bawah. Harta, emas, permata, saya tidak mencintai. Itu semua, saya hanya mencintai yang datang dari atas, namanya Yesus. Kalau kamu bisa mencintai Yesus, kita boleh menikah. Dan saya tidak pernah menjadi pengkhianat. Dan saya tidak pernah pindah ke lain hati. Saya bilang begitu sama istri saya, Sarah Ayu Ibrahim. Abang ini gila atau stres? Saya tidak bisa mencintai yang lain. Anak istri, ya bisa sama seperti anak istri Ayub. Kalau kamu mencintai Yesus, kita boleh menikah. Menikahlah kami. Punya anak 3 perempuan semua sekarang. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Istri Ayub berkhianat. Anak-anaknya pesta pora. Harta kekayaan Ayub berlimpah-limpah. Akhirnya habis semuanya. Tapi Ayub tetap bertahan, tetap mengikuti firman Tuhan. Ayub 42, hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku melihat engkau. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ayub Abang tidak ini pernah gila atau berlepas. stres? Pegangan Tuhan begitu kokoh dan kuat. Jadi kita dapat putuskan, dipulihkan 2 kali lipat dari harta kekayaannya yang dahulu. Luar biasa. Itu yang harus kita renungkan, itu yang harus kita simpan dalam kehidupan ini. Dan jangan sampai saudara-saudara lepas dari kuasa Tuhan. Ialah mengunjungi, dan janda-janda memang datang doang. Oh kan bisa cuman menghiburnya. Ya bisa, tapi anak itu tetap berharap oleh-oleh. Apa kek? Gitu. Makanya disebut ibadah yang murni oleh Tuhan. Saudara, saat ia datang kembali sebagai hakim yang agung, yang Yesus tanyakan kepada setiap orang yang percaya adalah pelayanan kita kepada orang lain.
Matius 25 ayat 34 sampai 36, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Saya menjadi orang asing di negeri ini. Mereka sudah pada jadi warga negara, jadi citizen, jadi memberikan tumpangan kepada saya. Aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku, membawa oleh-oleh untuk saya ketika... Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Ya, mana si Udin curhat tentang pernikahan si Udin ya pada istrinya ya, dan masuk ke rumah janda-janda. Sampai janda pun dibahas ya si Udin ini. Memang aduh, enggak apa-apa ya. Apa ya kayak yang katanya pemberita Injil ya, tapi yang dibahas itu tiada lain tiada bukan hanya curhat ke curhat, curhat ke curhat, donasi ke donasi gitu ya. Jadi Saifuddin Ibrahim ini ya menyindir-nyindir ya pendukungnya ya, menyindir-nyindir orang Kristen dengan angkat-angkat dalil yang sifatnya memancing orang untuk berdonasi gitu ya. Karena memang si Udin ini hantu donasi ya, mafia donasi ya, sindikat donasi ya, penyamun penyamun donasi dia itu ya. Nah, yang pada akhirnya gara-gara donasi pula lah ya, nilap donasi, istrinya pula kabur ya, diembat sama anaknya yang ditilap donasinya. Kacau aja Udin. Jadi inilah sengsara di hari tua ya si Udin ya. Karena apa? Karena dia menuai dari apa yang dia buat, dia menuai dari apa yang dia tanam gitu ya. Jadi saat ini Udin tengah memanen ya. Kalau memanen kebahagiaan mending, memanen kesusahan ya. Bullshit, omong kosong kalau si Udin ini tidak menangis batin gitu ya. Orang di sini saja tadi di live itu juga menangis dia tuh. Sebenarnya dia menangis tadi itu, sempat ya menangis ya, karena membahas istrinya dia menangis. Ya habis gimana? Kenapa tidak menangis ya? Orang istrinya di Indonesia senang-senang pakai mobil mewah, punya restoran ya, makan enak sana kemari ya kan. Sedangkan Udin aduh menjadi pemulung, sudah pun jadi pemulung buron pula ya kan. Jadi apa yang dapat dinikmati? Tidak ada ya, selain daripada kesengsaraan gitu. Pemulung pun gan-ganan nampaknya tuh, sering banyak live-nya ya. Jangan pula ya, namanya hidupnya itu hanya sebatas menjadi pengemis ya, peminta-minta si Udin ini. Aduh, kasihan si Udin ini. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ribu Desan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق